Jadi fix ya guys, dia adalah karyawan Tirto saat dia melakukan cuitan bernada rasis. Makanya tidak heran jika netizen termasuk penulis ini juga geram. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Gimana nih guys kabar kalian? Semoga kalian semuanya sehat-sehat ya. Dan Suara Rana kali ini akan ngebahas sebuah artikel yang sangat menarik yang ditulis oleh Kak Nafis. Judulnya, setelah kasus @pauletariat selesai, bagaimana dengan @enggal pamukti? Di saat Presiden Jokowi mengenakan pakaian daerah, apalagi dalam acara resmi menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, saat ini seharusnya kita bangga karena Presiden Jokowi ingin melestarikan budaya kita guys. Bahkan masyarakat Baduy ini juga bangga karena pakaian adat mereka dipakai oleh Bapak Presiden Jokowi. Jika warga Baduy saja bangga dengan Presiden Jokowi, ada seorang warga yang malah memanfaatkan momen tersebut untuk nyinyir. Aneh tapi nyata bukan? Nyinyiran tersebut dilakukan oleh seseorang bernama Muhammad Berni Kurniawan yang merupakan pemilik akun Twitter @pauletariat yang melakukan cuitan bernada rasis seperti berikut ini. Nah, setelah screenshot cuitannya viral, akunnya ini sempat hilang guys. Dan sekarang muncul dengan membuat cuitan meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo dan juga masyarakat adat Baduy atas cuitannya yang merendahkan itu. Jadi sekarang sudah ngaku nih bahwa cuitannya merendahkan Presiden Indonesia yang sah, dalam hal ini Pak Jokowi, dan juga merendahkan suku Baduy. Enak banget ya, udah melakukan penghinaan kepada Presiden dan juga suku Baduy lalu seenak udalnya saja minta maaf. Penulis yang bukan suku Baduy saja merasa marah diperlakukan sedemikian rupa. Gimana perasaan saudara kami yang suku Baduy direndahkan seperti itu? Dalam cuitannya yang lain, ini dia mengatakan bahwa cuitannya tidak ada kaitannya dengan kawan-kawannya di tempat kerjanya. Takut dipecat ya. Tapi pada akhirnya pada tanggal 17 Agustus kemarin dia merasa dia secara resmi mengundurkan diri dari media tirto.id seperti yang terlihat berikut ini. Pihak Tirto juga sudah membuat pernyataan resmi mereka terkait cuitan karyawan mereka yang bernada rasis tersebut. Berikut inti pernyataan dari Tirto. Redaksi Tirto.id menyadari perihal kasus jurnalis kami yang melakukan ujaran rasis kepada masyarakat Baduy dan menyinggung Presiden Republik Indonesia. Rasisme adalah bentuk kebencian dan kami tidak menoleransinya. Ketika M. Berni mencuitkan tentang Presiden Republik Indonesia dan masyarakat Baduy, benar bahwa ia masih berstatus sebagai karyawan tirto.id. Terhitung sejak hari ini, ia sudah tidak lagi berstatus sebagai karyawan tirto.id. Segala isi dan maksud cuitan M. Berni adalah murni tanggung jawabnya sebagai pribadi. Jadi fix ya guys, dia adalah karyawan Tirto saat dia melakukan cuitan bernada rasis. Makanya tidak heran jika netizen termasuk penulis ini juga geram sehingga kompak memberikan bintang 1 untuk Tirto di Play Store. Dia masih muda tapi sudah berani merendahkan orang tua, dalam hal ini Presiden Jokowi ya, yang dipilih oleh mayoritas rakyat Indonesia sebanyak 2 kali, dan dia juga sudah berani merendahkan suku Baduy alias rasis. Orang seperti ini tidak boleh hanya dimaafkan dengan modal materai 10.000 perak saja guys, karena pasti akan ada, tidak akan ya menimbulkan efek jera. Jika kasus ini hanya selesai dengan selembar materai, pasti akan muncul Berni-Berni yang lainnya yang meremehkan kasus seperti ini karena bisa diselesaikan hanya dengan kata maaf. Yang mirisnya lagi, saat penulis menyelesaikan tulisan ini, akun Twitternya ini malah hilang kembali. Ini maksudnya apa sih sebenarnya? Melakukan cuitan penghinaan kepada Presiden Jokowi dan juga suku Baduy, setelah itu viral. Akunnya hilang, lalu muncul lagi sambil cuitan minta maaf dan tidak ada hubungan dengan media tirto.id, tapi sekarang malah hilang lagi. Kayaknya percuma saja ya jika akunnya sudah hilang guys. Toh rakyat Indonesia juga sudah tahu bahwa pemilik akun tersebut bernama asli Muhammad Berni Kurniawan yang merupakan mantan karyawan Tirto. Jadi kalau mau dilacak ya tinggal minta saja informasi detailnya ke media tersebut. Seorang pengamat budaya Baduy,
Uday Suhada ini juga marah dengan cuitan @pauletariat yang mengomentari penggunaan pakaian adat Baduy oleh Presiden Indonesia Joko Widodo dalam sidang tahunan MPR RI pada 16 Agustus 2021 kemarin. Menurutnya, cuitan tersebut dinilai telah menghina Pak Jokowi dan juga merendahkan masyarakat adat Baduy. Cuitan itu merupakan bentuk penghinaan terhadap masyarakat adat Kanekes atau Baduy. Kalimatnya sangat merendahkan, kata Ubay. Beliau ini juga meminta kepada Barni untuk datang ke wilayah adat Baduy untuk meminta maaf secara langsung. Saya menuntut saudara Muhammad Barni untuk segera menyampaikan permohonan maaf secara langsung dan terbuka, serta pernyataan tidak akan menghina warga Kanekes, katanya. Mu'annas Alaidit, Ketua Umum Cyber Indonesia, juga meminta pemilik akun @pauletariat yang dianggap telah melecehkan suku Baduy itu untuk segera diproses hukum. Ini tanggapan pribadi bukan produk pers, meski dia adalah seorang wartawan. Tangkap saja dengan pasal 28 ayat 2 ITE, Edif Humas _Polri, kata Mu'annas. Ternyata tidak hanya akun Twitter @pauletariat aja yang melakukan cuitan merendahkan Presiden Indonesia dan juga suku Baduy, guys. Ada salah satu pihak oposisi dari klan Cikeas ini juga membuat cuitan yang merendahkan Presiden Jokowi seperti terlihat dalam cuitannya di akun Twitter @enggalpamukti. Jika kita buka lebih jelas cuitannya itu memperlihatkan suku Baduy dan juga foto Presiden Joko Widodo. Apakah Enggal Pamukti yang merupakan pemilik akun Twitter itu ingin mengatakan bahwa Presiden Jokowi sebagai badut? Gimana etika seorang Enggal Pamukti yang begitu mudahnya merendahkan Presiden Indonesia yang sah saat ini dalam hal ini adalah Presiden Jokowi. Ternyata Enggal Pamukti ini adalah seorang bagian dari oposisi yang memang tidak suka dengan pemerintahan yang sah saat ini, guys. Ada yang masih ingat siapa Enggal Pamukti ini? Itu loh, dia pernah menggugat Presiden Jokowi gara-gara COVID-19 atau Corona, lalu minta ganti rugi 10 miliar rupiah. Aneh tapi nyata ya, bukannya malah mendukung pemerintah untuk sama-sama membahu melawan wabah corona. Ini malah mengambil kesempatan dalam kesempitan untuk kepentingan pribadi dengan menggugat presiden sebesar 10 miliar rupiah. Penulis sudah pernah melusuri jejak digital dari Enggal Pamukti ini, guys, lebih dalam. Dan dalam beberapa tulisan sebelumnya. Dia ini memiliki dua akun Twitter, yaitu @enggalpm, akun lamanya, dan @enggalpmt. Dia mencantumkan pernah bekerja di Trans TV dan hal ini sesuai dengan fotonya bersama rekannya di Trans TV, seperti dalam cuitan dalam akun Twitter lamanya. Dia memang sudah lama nyinyir terhadap Presiden Jokowi, guys. Ini contohnya. Bahkan dia ini dipuji loh oleh tokoh oposisi Rizal Ramli yang mengatakan ini pemuda wani pisan. Punya dua nyawa, gitu katanya. Bahkan dalam cuitan lainnya, Rizal Ramli ini juga memuji Enggal ganteng pakai jas dan juga dasi dan seseorang yang sangat pemberani. Cie, kesannya tokoh oposisi senior Rizal Ramli ini kok tidak kenal ya dengan Enggal, lalu memujinya sebagai pemuda pemberani, padahal faktanya dalam akun Twitternya yang lama, Rizal Ramli ini mengendorse usaha emas yang dijalankan oleh Enggal. Lalu kenapa Enggal Pamukti ini membuat cuitan untuk merapatkan barisan dengan hashtag We All Stand With Saididu? Apakah Enggal Pamukti ini kenal dengan tokoh senior oposisi lainnya yang bernama Saididu? Ya iyalah, masa ya iya dong. Saididu, Rocky Gerung, Enggal Pamukti, dan yang lainnya ini adalah satu kumpulan grup yang menamakan diri mereka Manusia Merdeka, dan Saididu ini adalah ketua umumnya. Bahkan Enggal Pamukti ini juga memanggil Saididu sebagai imam besar Manusia Merdeka. Dia juga menyebut Rocky Gerung sebagai khotib. Oke. Ada juga foto Enggal Pamukti dengan Tommy Soeharto yang merupakan anak dari Soeharto, yang seorang diktator terkorup sedunia abad ke-20 ya, guys. Wah, ada foto Enggal Pamukti bersama dengan Hinca Panjaitan juga nih, salah satu petinggi Partai Demokrat.
Jangan bilang siapapun ya guys, ini rahasia banget jika ternyata Enggal Pamukti ini juga pernah foto dengan menggunakan jas pasangan Agus Selvi Demokrat dalam akun petnya. Ups. Jadi tidak heran jika Enggal Pamukti ini merasa hebat sehingga bebas melakukan cuitan baduy dan badut seperti di atas. Jika Muhammad Berni Kurniawan, pemilik akun Twitter @pauletariat, sudah minta maaf, bagaimana dengan cuitan Enggal Pamukti dalam akun Twitternya di atas? Apakah orang seperti ini bebas tanpa proses hukum? Apakah SBY dan juga AHY merasa bangga memiliki simpatisan seperti Enggal Pamukti yang membuat cuitan yang membandingkan foto suku Baduy dan Presiden Jokowi sambil menambahkan kata Baduy dan badut? Prihatin. Wassalam, Nafisi Word. Gimana nih guys menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Rana pamit, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.